berapapun Anda minjol habis untuk bayar pinjol. Jadi stop. Yang ada pinjaman Anda semakin lama semakin bertambah. Nggak akan ada selesainya. Jadi stop minjolnya. Ini ada satu pertanyaan ya, sebenarnya curhat ini sih, tak lihat curhatan hati. Pak, saya mahasiswi. Wah, gali lubang, tutup lubang. Wah, ini kalau mahasiswi bahasanya lubang gawat nanti. Jangan diinterpretasikan yang lain. Gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya terjebak di pinjaman online. Lalu bagaimana solusinya? Akhirnya saya terjebak di pinjaman aplikasi yang ilegal. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang, entah itu mahasiswa, entah itu ibu rumah tangga gitu ya, ya mungkin Anda kan coba-coba. Anda kan coba-coba. Yang sering bagaimana Pak? Yang sering Anda dapat share. Share dari mana? Share dari link. Link pinjaman. Kok bisa Pak? Nah itu gini misalnya. Contoh gini nih. Misalkan loh ya, saya minjol. Saya terlambat. DC, kontak kita itu kan masuk ke aplikasi. Ke aplikasi kan masuk. Nah, aplikasi itu selain membroadcast tentang ketidakbenaran orang yang gagal bayar, maka bagian marketing itu sama, dia akan dapat kontak banyak, itu di-broadcast sama dia, surut gitu. Untuk agar orang itu pinjam, kan dapat nomor kontak, pinjam. Nah, dan tak jamin, dapat saya pastikan hampir 100%, kalau dia membroadcast untuk pinjaman, hampir pasti ilegal. Hampir pasti ilegal. Karena kalau yang legal itu jarang. Bukan tidak loh ya, jarang untuk broadcast pinjaman. Jadi kalau dia ada broadcast pinjaman, maka hampir dapat saya pastikan itu ilegal. Nah, lalu bagaimana Pak ini untuk mahasiswa ini yang terjebak di aplikasi ilegal? Yang pertama, berhenti. Kuatin, berhenti, stop. Gak usah minjol lagi. Ya, gak usah minjol lagi. Karena tidak akan ada habisnya. Berapapun Anda minjol, habis untuk bayar pinjol. Jadi stop. Yang ada, pinjaman Anda semakin lama, semakin bertambah. Tidak akan ada selesainya. Jadi stop minjolnya. Ya. Yang kedua, kondisikan kontak. Bagaimana Pak? Ketika kita minjol, kontak kita itu kan masuk. Diambil oleh perusahaan pinjol. Ya. Nah, kondisikan kontak. Belajarnya bagaimana Pak? Kondisikan, ya sampaikan aja lah bahwa Anda sedang ada masalah, mohon maaf kalau ada orang yang mengatasnamakan, nyari saya dan sebagainya, tolong jangan ditanggapi seperti itu. Paling aman Pak, ganti nomor ya. Tapi kalau Anda tidak berani ganti nomor, kondisikan kontak. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, kuatkan mental untuk menghadapi debt collector. Debt collector ada dua, online dan offline. Yang online ini yang parah. Karena apa? Dia akan neror kepada seluruh kontak Anda. Ya. Jadi yang ketiga, kuatkan mental hadapi DC. Makanya sering saya sampaikan, yuk masuk grup. Karena apa? Di grup itu Anda akan bertemu dengan teman, Anda akan bertemu dengan komunitas, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang bermasalah sama dengan Anda, di mana mereka sudah mampu melewati, sehingga kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mengerti, kita bisa saling bertukar pengalaman bagaimana cara mengondisikan kontak itu. Ada kontak yang enak kita kondisikan mau mengerti, contoh teman kita baik, oh iya emang kita lagi masalah, oh iya saya dukung kamu, itu teman yang baik. Tapi kalau teman itu tidak baik, nyukurin kita, wah memang itu tidak bener, seperti itulah. Udah tidak punya duit tetap ngutang seperti itu teman yang tidak baik menurut saya. Kemudian, kalau sudah Anda kuat menghadapi DC, mulai dipilah, ini legal atau ilegal. Yang legal, masuk slik atau tidak. Caranya, cek slik Anda. Yang masuk slik, coba. Kalau memang Anda punya niat untuk membayar, didahulukan. Karena nanti mungkin akan berpengaruh terhadap kredit Anda yang akan datang. Tetapi tetap negosiasinya harus jalan. Otaknya harus tetap dipakai kalau Anda mau melakukan pembayaran yang legal yang masuk slik. Kalau ilegal, Pak, tak jamin tidak mungkin masuk slik. Jadi kalau memang Anda memerlukan slik OJK Anda bagus, ya, lakukan nego pelunasan. Berapa saya harus bayar?
berapa saya harus lunasi. Jangan bicara denda dan bunga, cut loss dari pokok. Anda pinjam 5 juta, nego dari 2,5 juta, lunas. Kalau Anda punya duit, kalau tidak punya duit ya jangan dinego, masalah. Paham ya? Ini masalah. Nah, yang terakhir, untuk Anda, coba. Anda kan sekarang mahasiswa, mau lagi belajar. Coba mulai fokus di pelajaran, fokus di kuliah, jangan fokus di pinjol. Nggak selesai nanti. Paham ya? Jadi fokus kuliah. Kalau memang usaha, cari usaha. Belajar bisnis. Saya sama dulu, saya kebetulan dari keluarga yang cukup ya, cukup susah maksudnya. Itu ketika kuliah juga sudah mulai belajar bisnis. Ya, jadi untuk biaya kegiatan saya selama kuliah. Mungkin seperti itu. Jadi untuk Anda, karena seorang Anda lagi kuliah, fokus pada kuliah. Masalah pinjol, dalam move on. Karena Anda akan ada selesainya Anda ngurusin pinjol. Ya, teman-teman sekalian, salam untuk yang sedang kuliah, semangat. Anda tunas bangsa Indonesia.